Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 11 akan menjelaskan tentang sistem komunikasi radio. Pengertian radio. Masyarakat dengan tingkat ekonomi rendah memiliki ketergantungan dan kebutuhan media massa yang lebih tinggi daripada masyarakat dengan tingkat ekonomi lebih tinggi. Karena pilihan mereka yang terbatas. Masyarakat dengan tingkat ekonomi lebih tinggi memilih lebih banyak pilihan dan akses banyak media massa, termasuk bertanya langsung pada sumber atau ahli dibandingkan mengandalkan informasi yang mereka dapat dari media massa tertentu. Untuk memperoleh pengertian dari radio yang baku, sehingga dapat dijadikan sebagai standarisasi dalam menelaah persoalan ilmiah, harus membandingkan dari berbagai pendapat para ahli. Radio juga bisa disebut sebagai media massa karena memenuhi ciri-ciri komunikasi massa, yakni komunikasi yang menggunakan media massa yang berlangsung secara satu arah, komunikasi yang melembaga, pesan bersifat umum, medianya menimbulkan keserempakan, dan komunikasinya secara heterogen. Karakteristik radio. Radio sebagai media massa elektronik mempunyai prinsip utama siaran adalah visualisasi, yakni berimajinasi, membayangkan berbicara kepada seorang pendengar yang duduk di depan kita. Sekalipun radio disebut media buta karena hanya berupa suara, namun suara merupakan instrumen penting dalam menimbulkan imajinasi pendengar. Asep Samsul berpendapat radio memiliki 5 karakteristik khas, yaitu A. Auditory, sound only. Auditif radio adalah suara untuk didengar dikonsumsi telinga atau pendengar. Apapun disampaikan melalui radio harus berbentuk suara. Hanya suara, lain tidak. B. Transmisi radio. Proses penyebarluasannya atau disampaikan kepada pendengar melalui pemancar. C. Mengandung gangguan. Gangguan radio yang terjadi sering seperti timbul tenggelam atau fading dan gangguan teknis. D. Theater of mind radio, menciptakan gambar dalam imajinasi pendengar, memainkan imajinasi pendengar dengan kekuatan kata dan suara. Secara harfiah berarti ruang bioskop dalam pikiran. Radio mampu menggugah imajinasi pendengarnya dengan suara, musik, vokal, atau bunyi-bunyian. E. Identik dengan musik. Umumnya, orang mendengarkan radio untuk mendengarkan musik atau lagu. Radio digunakan sebagai media utama untuk mendengarkan musik. 1. Radio sebagai media siaran auditif. Dalam ilmu komunikasi, radio lebih banyak dipahami dan dikaji sebagai media komunikasi massa. Berisi pesan yang bersifat terbuka dan menyentuh khalayak luas. Radio juga bisa disebut dengan media publik. Siaran radio hanya dapat ditangkap oleh telinga, karena radio bisa juga disebut sebagai media dengar atau media auditif. Selain itu, radio juga dapat diartikan sebagai siaran atau pengiriman suara atau bunyi melalui udara. Dalam bahasa Inggris, radio dikenal dengan broadcasting, yaitu broad artinya luas, dipahami sebagai penyiaran. Oleh sebab itu, segala sesuatu dapat disiarkan melalui radio, seperti berita, musik, puisi, pidato, drama, dan penerangan yang hanya dapat didengar oleh khalayak, serta dapat menimbulkan efek atau pengaruh terhadap individu atau masyarakat. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kurnia Pertiwi. Lembaga penyiaran radio. Lembaga penyiaran publik yang menyelenggarakan kegiatan penyiaran radio bersifat independen, netral, tidak komersial, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat. Lembaga penyiaran swasta hanya dapat menyelenggarakan satu siaran dengan satu saluran pada satu cakupan wilayah. Harus berbadan hukum Indonesia, bersifat komersial, sumber pembiayaan dari iklan dan lain-lain, dan WNA dilarang jadi pengurus stasiun penyiaran swasta, kecuali bidang keuangan dan bidang teknik. Stasiun penyiaran radio berlaku selama 5 tahun. Untuk dapat mendirikan stasiun penyiaran di Indonesia harus memiliki surat izin atau lisensi yang merupakan hak untuk menjalankan operasional stasiun penyiaran. Contoh, Stasiun Radio RRI.
Dinamika penyiaran nasional. Sistem penyiaran nasional atau sistem penyiaran Indonesia merupakan subsistem dari sistem komunikasi Indonesia yang menempatkan sistem kenegaraan Indonesia sebagai suprasistemnya. Walaupun peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah sebelum lahirnya UU Penyiaran 1997 bersifat parsial sesuai dengan perkembangan keadaan negara, secara normatif telah dapat membentuk sebuah sistem, yaitu sistem penyiaran Indonesia yang mencakup hubungan struktural dan hubungan fungsional antara pemerintah dengan lembaga penyiaran dan masyarakat. Dinamika penyiaran nasional. 1. Sistem penyiaran merdeka adalah saat penyiaran Indonesia merdeka yang dilakukan oleh Soekarno-Hatta pada tanggal 17 Agustus 1945. 2. Sistem penyiaran terpimpin penyelenggaraan penyiaran oleh radio amatir menyebabkan tidak terwujudkan kebebasan berbicara bagi rakyat di radio. UUD 50 tanggal 5 Juli 1959 melalui dekret Presiden Soekarno memberlakukan lagi UUD 1945 dan menggunakan sistem demokrasi terpimpin. Hal ini merupakan upaya untuk menjaga integrasi nasional serta meminimalkan konflik politik dan ideologi yang ada. 3. Sistem penyiaran Pancasila, kebebasan berbicara dan kebebasan berekspresi bagi rakyat melalui lembaga penyiaran merupakan media perjuangan kesatuan-kesatuan aksai dalam mengakhiri sistem demokrasi terpimpin dengan cara menurunkan kekuasaan Presiden Soekarno. 4. Sistem penyiaran nasional adalah tantangan penyelenggaraan penyiaran nasional berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku menuju tercapainya dasar, asas, tujuan, fungsi, dan arah penyiaran nasional. 3. Prinsip sistem penyiaran nasional. 1. Kebebasan individu. 2. Kebebasan media. 3. Kewajiban dan tanggung jawab media kepada negara dan masyarakat. Unsur yang terkandung dalam penyiaran nasional. 1. Perhatian yang sentral. 2. Hak untuk menjawab kembali. 3. Hak untuk menggunakan media. Selanjutnya akan dibacakan oleh Andika. Sistem penyiaran demokrasi liberal. Pada saat sistem demokrasi liberal hingga terpimpin hanya RRI radio yang boleh beroperasi dan TVRI stasiun televisi yang boleh beroperasi. Dengan demikian RRI dan TVRI memonopoli dunia penyiaran, sehingga kebebasan berbicara melalui media radio maupun televisi benar-benar tidak terwujud sesuai konstitusi. Dari sini jelas terlihat bahwa dalam sistem penyiaran Indonesia terdapat model hubungan pemerintah dengan lembaga penyiaran bersifat pemilikan dan penguasaan. Sebaliknya hubungan antara lembaga penyiaran radio dan masyarakat bersifat bebas. Masyarakat tidak dapat berpartisipasi dalam pengelolaan radio dalam SPI. Dapat disimpulkan pada masa itu hubungan antara pemerintah, lembaga penyiaran, dan masyarakat sangatlah tertutup atau berjalan hanya satu arah, sama seperti pada negara-negara komunis. Hal ini terjadi juga karena keadaan negara yang belum stabil dan masyarakat dianggap belum mampu berpartisipasi dalam lembaga penyiaran terutama televisi. Demokratisasi dan peran serta masyarakat. Demokrasi dan peran serta masyarakat UU Penyiaran tahun 2002 disebutkan bahwa penyiaran diselenggarakan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dengan asas manfaat, adil dan merata, kepastian hukum, keamanan, keberagaman, kemitraan, etika, kemandirian, kebebasan, dan tanggung jawab. Tujuan penyiaran di Indonesia. Tujuan yang pertama ialah memperkukuh integritas nasional. Yang kedua, terbinanya watak dan jati diri bangsa yang beriman dan bertakwa. Yang ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang keempat, memajukan kesejahteraan umum.
Yang kelima, menumbuhkan industri penyiaran Indonesia. Fungsi penyiaran. Yang pertama, menjunjung tinggi pelaksanaan Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Yang kedua, menjaga dan meningkatkan moralitas dan nilai-nilai agama serta jati diri bangsa. Yang ketiga, menjaga dan memperkuat persatuan bangsa. Yang keempat, menyalurkan pendapat umum. Yang kelima, mencegah monopoli kepemilikan dan mendukung persaingan yang sehat di bidang penyiaran. Yang keenam, memberikan informasi yang benar, seimbang, dan bertanggung jawab. Dan yang terakhir, memajukan budaya. Kemudian akan dilanjutkan teman saya, Tias. Lembaga penyiaran dan pola jaringan. Yang pertama, lembaga penyiaran publik. Lembaga berbadan hukum yang didirikan oleh negara, bersifat independen, netral, non-komersil, dan fungsinya memberikan layanan kepada masyarakat. Yang kedua, lembaga penyiaran swasta bersifat komersial, berbentuk Badan Hukum Indonesia yang bidang usahanya menyelenggarakan jasa penyiaran radio dan televisi. Next. Yang ketiga, lembaga penyiaran berlangganan, melayani langganan melalui satelit, kabel, dan terestrial. Terlebih dahulu melakukan sensor internal terhadap semua isi siaran yang akan diperiksa atau disalurkan. Yang keempat, lembaga penyiaran swasta. Sistem penyiaran ini menyelenggarakan siaran melalui sistem stasiun jaringan dengan jangkauan yang terbatas. Yang terakhir, lembaga penyiaran publik. Sistem ini menyelenggarakan siaran dengan sistem stasiun jaringan yang menjangkau seluruh wilayah di Indonesia. Next. Wawasan keindonesiaan. Penyiaran Indonesia dapat disebut sistem penyiaran Pancasila karena berdasarkan UUD 45 dan tetap mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Bahkan dalam UU tahun 2002 disebutkan adanya kebebasan dan tanggung jawab yang selaras dan seimbang. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Pavel. Kelebihan dan kekurangan radio. Dalam pers cetak maupun elektronik memiliki kelebihan dan kekurangan. Menurut Effendi, radio siaran memiliki kelebihan yaitu pertama, radio bersifat langsung. Artinya program yang disampaikan tidak mengalami proses yang kompleks. Berita, informasi ataupun pesan disampaikan oleh penyiar dapat diterima secara langsung pada waktu itu. Kedua, radio siaran menembus jarak dan rintangan, yaitu radio siaran dapat menembus jarak yang jauh walaupun dirintangi oleh gunung, lembah, padang pasir, maupun lautan sehingga jarak tidak menjadi soal dan rintangan. Ketiga, radio siaran mengandung daya tarik, yaitu radio siaran memiliki siaran yang serba hidup berkat unsur musik, kata atau suara manusia, dan efek suara. Kelebihan dan kekurangan radio. Kekurangan dari penyiaran radio. Durasi program terbatas, yaitu radio siaran dalam setiap programnya dibatasi oleh durasi waktu. Setiap program memiliki rentan waktu masing-masing yang maksimal durasi waktu program selama 240 menit, atau 4 jam yang terbagi dalam segmen acara. Sekilas dengar yang dimaksud, sifat radio siaran adalah auditori untuk didengar, maka siaran yang sampai ke telinga pendengar hanya sekilas dan sepintas saja, sehingga isi pesan atau informasi gampang lenyap dari ingatan pendengar. Dan siaran radio tidak bisa disiarkan ulang. Mengandung gangguan, yaitu setiap penyampaian komunikasi dengan menggunakan bahasa lisan atau ucap melalui media mengalami gangguan yang sifatnya teknis. Menurut Robert M. Siles dalam Masduki 2004 halaman 26-27, jenis-jenis radio yang populer adalah Public Service Station, radio yang memiliki dan melayani kepentingan umum secara nasional. Nomor 2, Commercial Station Radio, milik pribadi yang digunakan untuk mencari keuntungan komersial.
Nomor 3, government station, yaitu radio pemerintah yang digunakan untuk kepentingan umum. Nomor 4, government owned station, radio milik pemerintah yang sepenuhnya digunakan sebagai alat propaganda. Nomor 5, institutional ownership station, radio yang dimiliki ormas, kampus, dan LSM. Nomor 6, community ownership radio, milik komunitas kecil di lingkup kelurahan. Di Indonesia, sebelum tahun 1998, hanya dikenal dengan 2 tipe radio, yaitu radio pemerintah atau government-owned station dan radio komersial. Meskipun radio komunitas sudah mulai ada, secara politik dilarang dan dicap sebagai radio gelap. Konsep radio publik baru ada di UU nomor 32 tahun 2002 yang menyatakan radio publik dikenal dengan konsep radio pemerintah atau RRI. Sedangkan radio komersial hadir lebih awal di Indonesia dibandingkan radio komunitas. Sekian presentasi dari kelompok 11. Apabila ada kurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.